akhlak, kualitas iman, kualitas intelektual, kualitas pribadi kita. Maka yang paling aman diam. Tapi kalau sudah bunyi, kita ini kebuka. Nah, adik-adik, ini kembali ke bab perjodohan. Kalau nanti cari calon suami, dengar saja perkataannya. Ciri orang yang berkualitas tinggi, ya, ini orang yang paling bagus, yaitu kalau bicara ada cirinya. Yang pertama, dia akan banyak menyebut nama Allah. Apapun yang diobrolkan mesti kembalinya ke Allah, zikrullah. Dua, yang kedua, kalau bicara ilmunya manfaat. Jadi kalau dengar orang ini bicara, kita dapat ilmu yang manfaat. Tiga, ketika bicara, karena bicaranya itu pakai hati kita pun akan tergugah. Kalau ilmu manfaat konsumsi akal pikiran, tapi karena bicaranya ikhlas, maka hati kita akan tersentuh, tergugah. Jadi kita pun tergerak untuk berbuat baik. Dan yang keempat, solusi. Jadi kalau ngobrol apapun, tidak hanya mempermasalahkan masalah, tetapi solusi. Halo, ini perjuangan, namanya majelis perjuangan lawan ngantuk, ya. Tidak hanya adik-adik sebetulnya, bapak-bapak juga pada ngantuk. Bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, yang ceramahnya juga ternyata ngantuk. Lanjut. Jadi nanti maaf ya, kalau ada orang bicaranya hati-hati, selalu dipertimbangkan, sehingga yang keluar membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita nambah ilmunya, membuat diri kita tergerak, dan membuat kita mendapatkan solusi. Itu orang yang bicaranya kualitasnya terbaik. Dua, ini level yang kedua adalah orang yang biasa-biasa. Tadi yang utama. Apa cirinya? Orang yang biasa itu kalau bicara, ciri khasnya adalah menceritakan kejadian, peristiwa. Apa yang dia lihat, dia dengar, dia cerita. Ngomong terus. Ini kualitasnya di bawah. Kalau menceritakan sesuatu jadi ingat Allah, kalau menceritakan sesuatu jadi ilmu, kalau menceritakan sesuatu jadi hikmah, bagus. Tapi kalau hanya bicara banyak sia-sia, ini buang waktu. Orang yang banyak ngobrol kecenderungannya banyak buang waktu sia-sia. Ngaler ngidul, segala dibahas, segala diobrolkan. Ini rugi, karena tiap bicara pasti makan waktu, sedangkan waktu adalah aset kita, modal kita. Kualitas seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana menggunakan waktu. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara kualitas keislaman seseorang, dia meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak manfaat. Hati-hati, kalau tidak penting-penting amat, diam sajalah. Kalau diam nanti saya dianggap bodoh. Itu bukan penghinaan, kan betulan kita bodoh. Tiga, turun nih ya. Utama, biasa, kalau ini banyak sia-sianya. Segala diceritakan, segala dikomentari. Turun ke sini, orang yang rendahan. Utama,
biasa, rendahan. Apa ciri orang yang rendahan? Ini orang rendahan nih, cirinya ada. Kalau bicara negatif, jadi mengeluh, mencela, ngerasulo, menghina, pokoknya nggak ada yang baik kalau bunyi itu. Celetak-celetuknya nggak enak didengar. Komentarnya bikin sakit hati. Ada kan orang yang namanya tuh apa tuh, annoying apa tuh? Bener? Bahasa Inggrisnya apa? Annoying, yang nggak enak aja. Ada orang yang kalau bunyi itu nggak enak. Kenapa ada orang yang kalau bunyi berkata sesuatu tidak enak? Tahu sebabnya apa? Karena hatinya tidak enak. Kenapa hatinya tidak enak? Karena hatinya banyak penyakitnya. Sombong, ujub, dengki. Kalau orang sudah banyak penyakit hati pada dirinya, misalnya ujub, merasa diri hebat, sombong, suka meremehkan orang lain, dengki, tidak suka lihat orang lain dapat nikmat, di sininya penuh penyakit, maka dia tidak nyaman. Kalau ini tidak nyaman, maka perkataan yang keluarnya juga, celetak-celetuknya, komentarnya, nanyanya, jawabnya, enggak ada yang enak didengar. Pernah dengar tidak yang begitu? Enggak enak aja. Pokoknya kalau dia ngomong tuh enggak enak aja. Ini khas sekali. Kenapa? Karena memang dirinya tidak enak hatinya. Kayak orang yang iri gitu ya. Terus ada temen nilainya bagus, nilai segitu pasti nih traktir gurunya tuh suudon, nggak enak. Wah, dia tuh punya motor baru, nyicil gitu, nggak enak. Pokoknya orang yang hatinya berpenyakit, khasnya adalah ngomongnya itu nggak enak. Wajahnya juga nggak enak dilihat kalau ngomong tuh. Dan nadanya juga nggak enak. Pernah dengar nggak yang begini nih? Yang dari bangun tidur tuh nggak enak aja, celetak-celetuknya tuh bunyi aja, tapi nggak ada yang bagus bunyinya. Ini namanya orang yang apa, Didin? Rendahan. Hati-hati nih. Ada lagi? Ada. Namanya yang keempat, orang yang dangkal. Utama, biasa, rendahan, dangkal. Ada yang dari bangun tidur tuh ngeluh aja, Pak. Aduh, badan kayak remuk. Bohong. Kalau remuk dia nggak ngomong, bener. Nih kepala ini serasa belah. Hehe. Emang udah nyobain kepalanya belah? Bohong. Ini pinggang nih kayaknya patah-patah. Kalau patah di opname ya. Ada orang yang kalau ngomong tuh didramatisir. Lihat apapun nanti dia ngomentar, tapi komentarnya jelek. Nonton TV, acara nggak ada yang bagus gitu. Lihat pilpres, kacau pilpres sekarang. Apa aja dikomentarin. Pernah dengar tidak, Bu? Ibu, orang yang ngomongnya negatif terus pernah dengar tidak? Yang jelas pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Jelas dong, suara sendiri ya. Bagaimana nggak jelas? Yang jelas kan suara sendiri. Berjuang. Yang keberapa, Pak? Yang keempat, dangkal. Apa cirinya orang yang dangkal? Cirinya adalah saya, I, ogut, gue, ik, anak. Jadi selama ngobrol itu, kalau orang yang dangkal itu nggak ada yang dipikirkan selain
ngangkat-ngangkat dirinya terus. Dia tidak peduli dengan apapun, tapi yang dia peduli cuma satu, dia mengekspos dirinya supaya diakui, dihargai, dihormati, dikagumi. Jadi kalau ngobrol tuh selalu ujungnya saya maaf belum dapat cerita lagi nih, belum cari misal begini, suara apa itu? Suara agim, tahu suara kucing. Dulu saya menggonggong, Pak, suara anjing, aduh, saya tersinggung, Pak. Salah sendiri, namanya senjata makan Tuhan. Itu suara kucing. Lucu deh kucingnya, bulunya panjang kayak singa. Saya tahun lalu sudah pernah ke Singapura. Nggak nyambung. Jadi apa aja ujungnya tuh pasti ke saya. Lagi lihat celengan kan macam-macam tuh, yang dari keramik. Celengan sekarang macam-macam ya. Doh, ini ada yang gajah-gajahan. Bagus nih, tahu nggak gajah tuh lambang apa? Lambang ITB. Suami saya kan lulusan ITB, keluarlah dari celengan itu keluar. Jadi apa aja pasti ujungnya saya. Dan kalau orang sudah cerita tentang dirinya, saya, pengalaman saya, ibadah saya, anak saya, harta saya, bisnis saya, kalau udah saya yang dominan disebutkan, hampir dapat dipastikan plus bohong. Di-upgrade, dibagus-bagus, kecuali berat badan lah yang jarang di-upgrade-nya. Berat badan saya itu dikurangin dan cicilan saya. Tapi kalau sudah yang lain-lain itu gimana ya, anak saya tuh ya dah. Padahal dia tuh cuman sehari tuh cuman belajar menghafal Quran tuh cuman sejam, tapi dia bisa menghafal 2 lembar. Aduh, upgrade ya. Kata anak tuh, enggak lah Bu, itu mah cerita ibu aja. Hati-hati loh, cerita anak itu kecenderungannya pakai bohong. Waktu saya umroh ya, udah. Itu waktu saya tawaf itu, nah udah. Kalau saya udah cerita, tiba-tiba orang tuh pada menyingkir. Pastilah nyingkir, karena ada yang mau ngebersihin ya. Tapi nebeng terus. Saya ketika saya cium Hajar Aswad, saya terdesak-desak. Tiba-tiba ada tangan dari atas berjanggut, padahal askar, tapi dia ingin seakan-akan ditarik oleh malaikat. Bohong terus. Ketika saya cium Hajar Aswad, ternyata dia membalas ciuman saya. Lihat, sampai jeding, karena dia kebentur ke besinya, dia anggap sebagai ciuman balasan. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, bukan tidak boleh menyebut saya, tapi goalnya apa dari nyebut saya. Hati-hatilah kalau sudah menceritakan diri, prestasi, nilai dan sebagainya, kecenderungannya adalah ngebohong, pakai bohong. Yang paling aman sudahlah, nggak usah segala diceritakan. Dengar ya, kalau kita disukai orang, terus kita cerita tentang kebaikan prestasi kita, orang udah suka ya, mau ngapain lagi? Sekarang orangnya sebel ke kita, terus kita cerita tentang prestasi kita, dia makin enak. Ya sudah. Lalu bagaimana cara bicara yang baik? Bagaimana santri, apa rumusnya? BMT Tensofales. Ini beda pisan dengan Kiai Betulan ya. Kemarin mah kitab kuning, ini kitab coklat. BMT apa B-nya? Benar.
Kalau bicara benar niatnya, benar isinya. M-nya apa? Manfaat. T-nya apa? Tidak menyakiti. Benar, manfaat, tapi nyepet. Jangan. Tense of alias apa? T-nya tenang, so-nya sopan, fa-nya fasih, L-nya lembut, S-nya secukupnya. Duh, Bapak rajin sekali nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Bicaralah kalau yakin benar niatnya. Kalau di dalam ilmu kehati-hatian, intinya 3 sih. Tanya, apa niat saya bicara? Ada 3 Pak pertanyaan pada diri itu. Apa sih niat saya bicara? Pamer, sok pinter. Kan ada yang bicara tuh mau pamer, sok pinter, sok berwawasan luas, sok serba tahu. Ada tuh orang yang bicara tuh padahal dia juga nggak begitu ngerti cerita sepak bola, dia detail sekali, seakan-akan dia yang jadi bolanya. Cerita kuda, dia cerita kuda segala macam, seakan-akan dia jadi kudanya. Bukan atau anak kuda ya. Pokoknya ada orang yang pintar aja dalam segala hal, pengen diakui orang ini tidak pintar. Karena orang yang pintar, dia akan tahu kapan akan berbicara. Tanya, apa sih niat saya bicara ini? Apa sih niatnya? Tanya pertanyaan pertama kalau mau bicara, tanya apa? Niat. Apa sih saya bicara ini, untuk apa? Mau apa? Apa yang saya cari dari saya ngomong ini? 2, pertanyaannya kalau mau bicara, isinya. 1 apa? Niat. 2, ini benar tidak sih yang saya omongkan ini? Bicara itu kan 2 hal, ilmu dan cerita. Ilmu dan cerita. Benar tidak ilmu ini? Cerita ini teh benar tidak? Ditambah-tambah tidak? Kejadian. Pokoknya kalau orang bicara tuh nggak jauh dari 2, ilmu dan kejadian. Yang ketiga apa? Dampaknya. Apa nih? Kalau saya udah bicara ini, apa dampaknya? Saya dapat pahala atau saya dapat dosa? Orang lain jadi dapat manfaat atau orang lain jadi terluka? Apakah ini memotivasi atau membuat orang lain jadi putus asa? Tiap bicara ini ada dampaknya nih. Tanya, kalau belum yakin niatnya baik, belum yakin isinya benar, belum yakin akan manfaat, maka pilihannya adalah diam. Harus dilatih. Teng, ada pertanyaan silakan. Ya. Mim, boleh mikrofonnya dibantu disampaikan. Alhamdulillah. Kalau ada dari medsos juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin meminta saran. Saran? Agak sedikit melenceng dari tema. Bagaimana tips atau cara untuk mengajak calon atau suami untuk lebih belajar agama bersama, karena tadi kembali lagi ke lisan, takutnya sebagai perempuan tidak berhati-hati dalam mengungkapkannya, dengan lisannya malah membuat laki-laki tersebut tersinggung atau sakit hati. Bagaimana cara
bukan menasehati. Kalau menasehati posisi kita udah di atas ya, memberikan masukan, gitu kan? Karena kalau posisi udah saya mengajari, saya menasehati, saya memberitahu, kita udah naik nih. Berarti kita udah nah ini kecenderungannya tidak enak. Posisi yang bagus itu adalah di bawah. Saya membantu menyampaikan, saya membantu. Nah, gitu. Baru enak. Bisa dipahami tidak? Karena tidak ada orang yang mau direndahkan, apalagi ini calon, ya kan? Berarti calon apa? Kan beberapa calon itu calon presiden, calon suami. Insyaallah. Ya. Kemarin udah tahu ilmunya ya, bahwa ciri orang yang kira-kira bekal baiknya konsisten, satu, semangat belajar agama dan mengamalkannya, dua, tidak diperbudak duniawi walaupun dia punya dunia, dan yang ketiga, selalu fokus untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana? Dengar ya dek, tugas kita bukan mengubah, tapi fadzakir innama anta mudzakir. Kita hanya mengingatkan. Jadi mengingatkannya dengan cara yang baik, jaga kehormatannya ya. Caranya begini, saya sesudah dapat ceramah ini rasanya hati saya tenang. Benar ya, kalau makin paham itu makin nyaman. Pintunya kan dari sana. Tapi gini, cik atuh calon belum juga jadi suami udah blow on. Oh, udah ini calon batal ini. Harus posisi kita suportif namanya. Gini deh, bagaimana kita bisa akrab dengan seseorang? Pertama, aman. Jadi kita ini baru bisa dekat kalau dia merasa aman. Dua, suportif. Bahasa Indonesianya apa ya? Mendukung. Jadi posisi kita bukan menghakimi, bukan merendahkan, tapi mendukung, mensupport. Yang ketiga, terbuka. Kita harus jadi orang yang siap diberikan koreksi, baru itu akan dekat. Orang tua dengan anak akan dekat kalau anak merasa aman, anak merasa didukung, dan anak bisa juga menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya tiap ketemu anak hanya dua, nyuruh dan melarang, udah sholat belum? Kamu yang mau ke surga neraka, horor aja. Anak pasti nggak pengen ketemu. Kalau tiap ketemu tidak aman. Yang kedua, bagian menghakimi. Kamu ini nyusahin orang tua, hakimi, ya kan? Dasar pemalas, kedul, nggak mau belajar. Itu udah pasti nggak mau dekat. Dan yang ketiga, sudah tidak mau dikoreksi, udah merasa paling benar terus, nggak bisa. Tiga kunci supaya dekat. Satu apa? Aman. Dua, suportif, mendukung. Dan yang ketiga, terbuka. Coba begitu deh. Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya memberikan masukan? Banyak istiqoroh ya dek. Karena sebelum nikah itu belum tahu yang sebenarnya. Apalagi sedang love story. Kalau sedang love story, dengar namanya aja sudah bergetar jiwa, merasuk sukma. Iya, pas absensi disebut namanya leketai, ya kan? Aneh. Kalau lagi jatuh cinta mah udah semuanya serba indah dalam tanda kutip. Tapi nanti sudah nikah baru aslinya ketahuan. Kualitas keteknya seperti apa, ya enggak? Maka harus sangat siap. Tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna. Yang ada adalah
semuanya ladang amal, kebaikan dan kekurangannya. Tapi pintunya 3 tadi, senang belajar dan mengamalkan, tidak diperbudak duniawi, dan fokus memperbaiki diri, PDLT. Lanjut. Yang mana nih? Ada orang tua, ada anak. Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyid, ya Ustadz, saya mau bertanya. Tunggu dulu, ini di hadapan saya satu remaja, satu kakek-kakek, tapi suaranya ibu-ibu. Saya nenek-nenek. Oh iya, nenek. Di mana nenek tuh? Ada jasadnya enggak? Oh, angkat dulu. Saya Iya, nggak tahu. iya. Oh, ada neneknya? Iya, saya Alhamdulillah neneknya ada. ya, sekarang kami khawatir ya, ada suara tidak ada. Rupa. Nenek usia berapa? Oh, rahasia ya. 67 tahun. Berapa, Nek? 67 tahun. 67 itu sulit, Pak, karena kalau dibalik jadi Tapi 7. saya ada yang Oh iya, Bu. tahu. Ya, boleh. Banyak yang saya tidak tahu. Saya mau bertanya, apakah kalau kita datang ke masjid terlambat, kemudian tidak bisa sholat tahiyat masjid dan tahiyatul wudhu karena sudah qomat, itu macam mana? Boleh diganti sesudahnya atau tidak? Oh, ini nenek dari mana? Nenek dari Jawa. Sugante Malaysia. Kalau Jawa itu ujungnya Merantau di Malaysia 25 tahun baru balik. Oh. Saya jumpa Agim di sana di Al-Hijrah. Oh, di Al-Hijrah TV Malaysia. Iya. Alhamdulillah. Sekarang jumpa di sini. Dan Kenapa? saya mau bertanya, tapi saya memang tidak tahu. Saya minta tolong dibagi tahu. Oh. Biar mati tersenyum. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang salah ya. Oke. Oke. Oke, Nenek ini modern sekali. Tadi apa Nenek itu nanya apa sih? Ya, saya ingat sekarang, Nek. Itu tadi pertanyaannya saya, kalau kita pergi ke masjid, saya selalu diberitahu suruh sholat tahiyatul wudhu dan sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah kan. Tiba-tiba sudah mulai, jadi kami tak boleh sholat tahiyat masjid ataupun sholat itu boleh Baik. sesudahnya atau tidak, itu sahaja. Baiklah. Ya. Terima kasih ya Ustadz, ya Muallim. Ya. Sudah, Nek. Bagaimana kalau ke masjid sedang azan, mau Jumatan, apakah kita tunggu azan selesai atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid, langsung sholat saja, karena menjawab adzan sunnah, tapi tahiyatul masjid lebih tinggi lagi derajatnya. Bagaimana kalau sedang sholat qobliyah, qomat, berkumandang waktunya sholat, batalkan, ikut saja, jangan mempertahankan sholat sunnah. Sudah qomat nanti dikejar ya, Allah, salah. Kalau sudah qomat sudah tidak ada lagi sholat qobliyahnya. Misalkan kita baru serokaat, udah ikut saja kepada sholat ya. Kalau sudah wudhu, memang bagus sekali sholat sesudah wudhu ya. Masuk masjid bagus sekali sebelum duduk kita
penghormatan ke masjid. Tetapi kalau sudah masuk waktu sholat, ya sudah, itu nempel dengan waktunya. Kalau ibu mau lagi, nanti tinggal tidak bisa sudah sholat duhur misalkan terus sholat tahiyatul masjid, karena sholat tahiyatul masjid itu adalah penghormatan. Kalau mau tinggal sholat sunnah yang lain, ya. Bapak dulu ya, orang tua dulu ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toto dari Serang, peserta PMK Ramadan, Pak. Masya Allah, Pak Toto ini semangat sekali belajar. Usia berapa Pak Toto? Sama dengan nenek, Pak, 67. Oh, ada apa nih? Ini sia-sia nih. Pakai nyebut ada apa sih, nyebut sama-sama nenek segala. Udah tinggal sebut aja 67. Jadi gosip ya. Astagfirullah. Silakan Pak. Astagfirullahaladzim. Saya tertarik sekali dengan materi hari ini memang cocok sekali dengan apa yang saya alami ya. Cuma dulu saya ini penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian Gitu. Aslinya saya itu pendiam dulu. Aslinya pendiam. Ya, tetapi karena tuntutan kerjaan saya harus menyuluh, harus berbicara banyak di depan orang, sehingga saya harus ngumpulin anekdot yang macam-macam gitu loh, Pak. Sehingga terlahir saya dengan kerja itu menjadi orang yang banyak humor. Jadi lucu gitu. Lucu, tapi sia-sia karena yang porno juga banyak di situ. Yang porno juga ada ya. Jadi sia-sia. Emang menyuluh apa Pak sampai porno begitu? Ya untuk pertanian, perhatian petani gitu supaya didengar gitu kan. Kalau sudah bicara begitu biasanya untuk mereka kan melihat saya gitu ya. Nah, kemudian sekarang ini saya menjadi orang yang banyak bicara, terlalu banyak bicara gitu. Kadang-kadang juga bicaranya sia-sia. Tetapi arahan begini supaya saya nyetop itu semuanya karena supaya tidak banyak bicara. Ini rasanya agak ya berat, tapi ya insya Allah saya akan kurangi pembicaraan saya. Tapi efeknya terhadap teman-teman saya. Kenapa ini si Toto yang biasanya begini tiba-tiba jadi pendiam? Apakah dia marah sama saya? Apa gimana nih kira-kira? Itu efek yang akan saya terima ketika saya merubah diri saya menjadi pendiam yang tadinya humoris gitu. Terima kasih. Ini kalau Bapak cerita masa lalu, saya juga cerita Pak. Ujian besar dalam hidup saya termasuk yang banyak bicara. Dulu pidato terus, plus lucu. Jadi kalau Bapak asalnya pendiam, kemudian jadi penyuluh, kemudian susah ngerem begitu ya. Kalau saya bakatnya banyak bicara, lucu lagi Pak. Merubah ini jadi diam itu tergantung tekadnya apa. Kalau tekadnya hanya jadi penggembira, ya mungkin jalan terus, tapi saya bisa celaka oleh mulut saya, karena penghuni neraka itu sebagian besar dua, karena mulutnya, lisannya, dan kemaluannya. Bapak kalau berubah jadi diam, jangan jadi cemberut. Bicara itu tidak harus dengan kata-kata, raut muka juga bicara. Coba nih, saya tidak pakai kata-kata. Tersinggung kan? Jadi raut muka Pak, Rasulullah tidak banyak bicara. Bukan tidak boleh banyak bicara, tapi bicaranya benar, baik, atau diam. Udah declare Pak, maaf teman-teman, saya sedang belajar menahan, menjaga lisan. Sama bilang ke istri juga yang biasa banyak ngomong, tiba-tiba dia jadi gini, horor. Declare, saya sedang berlatih berkata baik atau diam. Gitu Pak? Cukup? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi Bapak teh lucu ya. Alhamdulillah.
Hati-hati yang suka ngebodor, karena sekali ketawa itu mancing terus gurauan, dan kalau terlalu banyak bergurau kecenderungannya keras hatinya. Silakan deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, terkait materi pada kajian kali ini. Jika kita sudah mengingatkan teman kita untuk berkata-kata yang baik, tetapi dia tetap mengulangi dan mengulangi setiap harinya, Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Akankah dia sadar dengan diri dia sendiri, atau nanti kita perlu melakukan suatu hal untuk lebih menyadarkan teman kita, Ustadz? Terima kasih. Satu, kalau kita punya teman perkataannya tidak baik, belum baik, satu, kita harus syukur, bukan kita yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh dalam posisi merendahkan, karena beliau mungkin belum tahu. Kita pun bisa jaga lisan bukan karena kita hebat, tapi karena Allah saja nolong kita. Dua, kalau ada teman perkataannya kurang baik, ini sebagai ladang amal bagi kita. Bantu menyampaikan, ingat membantu ya, jangan menghakimi. Tapi diingat, bukan kita yang bisa ngebulak-balik hati. Makanya selain bicara, pertanyaannya, apakah kita mendoakan? Tidak. Doakan, ya Allah, teman saya ini dari tadi belum berhenti-berhenti bicaranya. Hanya Engkau yang bisa mengubahnya. Jarang orang mendoakan, ada menasehati. Nah, kalau belum berubah, ya kan tugas kita membantu, bukan mengubah. Gini ya, ini rumus nih. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Bukan menuntut dia berubah, bukan. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Misal sebagai orang tua, tuntut diri sendiri berubah, bantu anak-anak bisa berubah. Bukan menuntut anak berubah. Kalau menuntut orang lain berubah, ini biasanya akan ada sikap yang kurang baik. Sampai kapan? Ya terus saja. Memang tugas kita kan hanya mengingatkan. Perkara orang berubah, hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, mau kasih tahu cara megang mikrofon. Nah, mikrofon itu dipegangnya di sini, ya. Kalau dipegang di sini seperti kita dipegang colokan mata gitu. Kan ada yang suka begini, ya, itu kurang tepat. Yang tepat di sini, yang kurang baik di sini hadir. Dan mulut dengan mikrofon itu 3 jari idealnya. Kalau terlalu dekat, dia menderita. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, mungkin teman-teman kok materinya ini diulang begini ya, karena yang ada di hadapan ini baru lagi. Jadi mudah-mudahan dengan pengulangan ini pun makin menguatkan, karena kita kadang lupa dengan ilmu yang sudah dipelajari. Terima kasih seluruhnya. Alhamdulillah, hari keberapa sekarang? Kenapa beda-beda begini? Padahal Ramadannya kan sama. Awalnya 1 Ramadan kan? Alhamdulillah. Silakanlah mau berapa aja. Tapi itu menjadi salah satu alat ukurnya. Salah satu alat ukur Quran kita sudah sampai juz berapa. Kalau one day one juz berarti jumlah hari, jumlah juz minimal. DT Peduli mengadakan SSG Junior Ramadan. SSG itu santri siap guna Ramadan, membentuk generasi baku, baik dan kuat sejak dini. Usia jenjang sekolah kelas 4 sampai kelas 6 SD. Kenapa jadi ribut begini? Sudah lewat.
Bapak nggak bisa, Bapak tetap di masa kemasan, tidak boleh pindah ke program ini, Pak. Aduh, ini tegang ngomong takut salah, Pak. Silakan pelaksanaan diklat 29 sampai 31 Maret Ikhwan Akhwat kelas 4 sampai kelas 6 SD. Biaya diklat Rp800.000. Fasilitas ya segala dikasih makan, karena kalau nggak dikasih makan lemes ya. Sia-sia. Jangan mancing hadirin. Sertifikat elektronik, perlengkapan diklat, matras, ponco, sleeping bag, konsumsi, kaos, syal, ikat kepala, dan programnya ya. Bagi yang berminat silahkan mendaftar di, nah ini dia. Ini nomor SSG ya, dengarkan 08 1 2 3 4 5 00 SSG 556 SSG tuh. Sok, siapa yang hafal? Bagus ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.